selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Itulah udah terlanjur. Kemarin ada yang kami tarik lagi kan, catnya ikut naik, ya udahlah. Pindah dulu nggak ya? Sebentar ya. Oh iya. Dua aja. Oke. Masih 49 orang, kita tunggu lagi ya. Kita tunggu dulu teman-temannya yang lain. Laptop sudah ready semua. Jadi yang mau menjawab pertanyaan, mau bertanya, silakan aktifkan mikrofon ya. Saya tidak membaca kolom komentar karena nanti saya mau share screen juga. Tapi kalau misalnya nanti sedang tidak ada ingin bertanya atau memberikan jawaban atau apapun ya, boleh dinonaktifkan mikrofonnya. Kalau kondisi di sana ribut ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Ini baru jam 9:03. Leonardo udah masuk, Leonardo. Belum ya. Tes. Oke. Kelebihan agak cepat dari bapak. Semangat 20. Ih. 20 tuh mama. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya pada yang lain. Masih ingat nggak pelajaran Excel? Yang ada kali, tambah, masih ngerti ya? Sudah berapa orang? 69 orang baru. Kasih tahu teman yang lain lah. Suruh ikut bergabung. Masih ingat rumus statistik kan? Itu aja terus saya tanya. Jangan sampai lupa. Ada yang ingin ditanyakan dari soalnya?
Ada yang ingin ditanyakan tidak dari soalnya? Kalau enggak, kerjakan latihan langsung nih. Kok itu kalau Microsoft Excel-nya boleh buat terserah. Microsoft Excel-nya kenapa? Boleh buat terserah kok. Terserah gimana? Itu yang mencoret-coret layar siapa itu? Entah kok. Option. Udah 80, sebentar lagi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Itu kok gimana? Itu boleh buat terserah tuh kok yang ini apa tuh buat kayak apa tuh apa. Apa? Jelas lah. Oke, udah. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Itu yang mikrofonnya yang terlalu ribut itu tolong di nonaktifkan dulu lah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi kok. Ya, pagi ya. Jadi pada hari ini kita mau praktek tentang Microsoft Excel. Jadi di sini kita akan menggunakan beberapa rumus seperti rumus statistik. Biasa ada sum, average, ada max, ada min. Kemudian di sini kita akan memanfaatkan apa ya namanya ya? Kita akan memanfaatkan simbol dari operasi matematika. Contohnya seperti apa? Ada tambah, ada kurang, Kali bagi. ada kali, ada bagi, dan lain-lain ya. Tapi kita nggak menggunakan semuanya, beberapa sesuai dengan kasus soal. Ini more kenapa? Ada chat. Ya, jadi kalian kalau mau memberikan komentar atau apapun jangan melalui chat. Saya nggak melihat chat untuk saat ini, ya. Oke. Kemudian di sini kita akan menggunakan rumus if. Ya. Ada yang tahu rumus if itu apa? Ada? Enggak kok. Enggak. Ya. Jadi rumus if ini sebenarnya dia tuh dibagi menjadi dua jenis. Satu if tunggal namanya. Kemudian yang kedua itu adalah if ganda atau berganda bisa juga. Jadi rumus if ini rumus yang gimana ya? Coba kita lihat bersama-sama ya. Saya sudah mencari referensinya biar lebih jelas. Hide
Kok ini yang Koko jelaskan tentang praktek kita kan, Kok? Ya, tentang praktek kita hari ini ya. Jadi soalnya nanti seperti itu. Jadi kalian kalau udah bisa kerjain, kerjain. Kalau belum, coba diperhatikan dulu. Ataupun yang udah bisa kerjain, coba diperhatikan dulu sebentar. Mana tahu ada yang terlupa juga ya. Oke, jadi fungsi if atau rumus if adalah suatu fungsi Excel dalam kategori kelompok logikal. Ya, logika ya. Jadi kelompok logika. If A sama dengan B, if B sama dengan A misalnya. Jika saya adalah Rudi, maka saya mengajar TK. Jika saya adalah Yanto misalnya. Siapa Yanto tuh? Kan gitu. Kita main logika di sini. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2. Kan gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi kita tentukan untuk dievaluasi atau terpenuhi. Ingat ya, jadi if itu ada kondisi benar dan salah, true atau false. Kalau kondisinya benar, kita sebutnya sebagai true. Kalau dia kondisinya salah, kita sebut dia sebagai kondisi false atau salah. Ya, jadi perlu diingat dalam rumus Excel itu di bagian if dia tuh ada 2 kriteria yang harus dipenuhi, ya. Ada 2 hal, yang satu terpenuhi, yang satu tidak. Seperti itu ya. Coba kita perhatikan true. True ini benar, kondisi terpenuhi. Evaluasi uji logika menghasilkan nilai yang benar, ya. Kalau ini adalah nilai yang salah atau logika yang salah. Jadi hari ini kita mau mencoba menggunakan if yang masih tunggal. Coba kita lihat if tunggal. Jadi materi ini nanti akan saya ringkas baru saya share. Ya, hari ini kita praktek. Jadi nggak ada latihan tertulis. Boleh dicatat apa yang saya jelasin. Ya. Rumus if tunggal. Jadi kalau rumus if tunggal itu dia tuh hanya ada 1 kriteria. Ya. Jika coba saya mau tanya Chris. Halo Chris. Ya, Kok? Nah, Chris, kok mau tanya nih. Di contoh rumus if tunggal ini disebutkan E2. E2 ini apa ya? E2 tuh yang kolomnya tuh, Kolom berapa? yang 150 jumlahnya itu. Yang 150. Oke. Iya. Jadi saya ingin menegaskan kembali, saya ingin kalian semua sudah bisa membaca layout atau tata letak dari Excel ya. Misalnya kalau dia di sini, ingat di sini adalah kolom. Bagian atas ini kita sebut sebagai kolom A, B, C, D, E, F, G. Kolom H yang mana? Berarti yang ini. Kolom M yang mana? Berarti yang ini ya. Kemudian baris. Baris itu ada baris 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita klik di area di sini, kita perlu melihat dia di bagian kolom apa? Bagian kolom K. Baris ke berapa dia? Baris ke 13. 13 ya. Udah pandai ya semuanya ya. Yang belum paham boleh kasih tahu kok. Saya nggak paham, tolong dijelasin lagi ya. Jangan sampai nanti ketika latihan kamu nggak bisa mengerjakannya. Intan, Grace Lydia, apakah bisa? Intan, Grace Lydia, Ivori Vania, bisa? Tidak, Kok. Tidak bisa. Intan, bisa atau tidak? Kalau enggak saya jelasin ulang. Tidak, Kok. Tidak bisa. Oke, perhatikan Ya, Intan. Kok. Jadi di Excel ini kita sebutnya ini ya, saya jelasin ulang lagi ya kalau gitu ya. File Excel, ketika kita membuka file Excel baru, nih Excel. Saya jelasin dari paling awal biar kalian paham.
Excel. Bentar ya, lelet. Jadi di dalam Excel ini ada istilahnya workbook dan worksheet ya. Buku kerja dan lembar kerja. Jadi ketika kita membuka Excel, kemudian kita menyimpan Excel ke dalam suatu tempat, seperti ini hasilnya. Ini kita sebut sebagai workbook. Bukunya, buku kerjanya. Di dalam sebuah buku tentu ada beberapa lembar lagi. Kita sebutnya sebagai worksheet. Ada lembar 1, ada lembar 2, ada lembar 3, bisa kita tambah juga sampai seterusnya. Ya. Ini adalah halaman dari Microsoft Excel, ya. Kemudian di dalam pembacaan lembar kerja ini kita harus memahami tata letak dari kolom-kolomnya. Ya, ini namanya kolom nih, kolom isian. Nah, ini namanya kolom. Semua ini kita sebut kolom atau sel. Ya. Tapi kita harus pandai membaca ini kolom keberapa. Jadi di Excel itu ada dibagi kolom dan baris. Ini kita sebut sebagai kolom, ini kita sebut sebagai baris. Bisa paham sejauh ini, Intan? Paham kok. Paham ya? Itu siapa yang jawab? Intan atau siapa itu? Intan paham ya? Paham kok. Oke. Jadi Paham kok. kita membaca ini kolom dan yang ini baris. Ya. Jadi setelah kita tahu nih, oh ini kolom, oh ini baris. Ketika kita mengisi di suatu kolom, kita harus lihat identitas kolomnya apa. Identitasnya itu kolom J baris 15. Berarti kita sebut sebagai J15. Paham? Paham Sesuaikan. kok. Kalau ini berarti J berapa? Paham kok. Ini J berapa? J16. J16. Oke, sekarang saya tanya ini identitasnya apa? Yang kotak hitam. O16. Oh, 16. Oke, ya. Seperti itu. Udah bisa ya. Saya yakin kalian sudah bisa. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Jadi, kita sudah membahas nih pengertian rumus if ini apa, ya. Tentu kita akan membahas contohnya. Kita lihat dulu ini. Jadi, kalau dia if tunggal, ya. Rumus if ini akan menguji apakah nilai lebih dari 140 atau tidak. Jika lebih dari 140 dinyatakan lulus. Dan sebaliknya, jika kurang dari atau sama dengan 140, maka dinyatakan gagal. Kita lihat nilainya. Jika E2-nya jumlah ya, jumlahnya, isi jumlahnya dari punya si nama 1. Jika 150 ini ya, jika di bagian kolom 150 ini nilainya besar dari 140, berarti lulus. Kalau enggak, gagal. Inilah dia lulus. Makanya yang di bawah jadi gagal. Sejauh ini paham? Paham kok. Paham ya? Jika nilai Rudianto kecil ataupun jika nilai Rudianto besar dari 80, maka tuntas atau tidak tuntas, kan gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi hari ini latihan kalian itu mengisi kolom yang telah disediakan di latihan ini ya. Kita isi total PPN, total sebelum PPN, total harga setelah PPN, hadiah. Hadiah ini kita gunakan rumus if. Di sini sudah ada tabel bantuan. Jadi kamu udah tahu nih. Oh, kalau kodenya 1116, nama barangnya printer Epson, dia hadiahnya itu mouse Logitech. Coba kita lihat 116. Printer Epson. Berarti ini hadiahnya apa? Mouse Logitech. Mouse Logitech.
kita tulisnya enggak pakai gini ya. Yang seperti ini salah. Kita gunakan rumus sama dengan if nantinya. Tapi kita satu-satu mulainya. Oke. Yang namanya PPN ya. PPN ini kamu sering ketemu. Apalagi misalnya kamu pergi belanja ke Indomaret. Coba lihat di struknya ada nggak PPN 10% ya. Ataupun mungkin kamu belanja komputer, ada PPN 10% ya. Kok, Ini kok. ya. Itu yang Koko tulis itu kita tulis manual aja kan kok. Gak usah pakai rumus. Benar sekali. Jadi yang semua ini yang Koko sediain ini cukup kamu tulis langsung. Yang perlu kamu jawab itu yang bagian yang kosong saja. Oke? Oke, tidak. Oke, tidak. Gambarnya agak patah-patah kok. Gambarnya agak patah-patah, nggak apa-apa. Nanti ya, dengar ya. Nanti saya share tampilan ini ke dalam grup TIK ya. Jadi silahkan kamu lihat nanti. Setelah saya jelasin, nanti videonya saya upload ke YouTube dulu. Ya, pembahasan kita hari ini kamu bisa pelajari ulang. Untuk soal praktek nanti saya kirim ke dalam grup TIK. Pengumpulannya itu melalui email. Ya. Cara kirim email seperti apa nanti saya ajarin. Ya, harusnya kalian sudah belajar sih. Kelas 7 kalian sudah belajar mengirimkan email. Benar nggak? Benar kok. Benar. Oke. Oke, jadi rumus Suaranya untuk putus-putus kok. masa iya? Sekarang gimana? Enggak ah. Enggak kan? Berarti Jaringan. jaringannya. Berarti jaringan kamu. Iya, jaringan. Ya, jadi kasih tahu juga ke teman-teman yang lain kalau misal udah nggak bisa masuk, ya udah tunggu aja. Nanti saya kan ada share dari video pembelajaran kita hari ini. Bisa dipelajari secara tidak langsung ya. Kalau ini kan namanya live ya. Oke, total PPN. Saya mau tanya Clara Marisa. Clara, total PPN ini dapatnya dari mana ya? Clara Marisa. Claranya nggak ada sepertinya nih. Clara. Ketiduran kayaknya kok dia tuh ketiduran. Wah, seru kali itu tidurnya. Ya. Oke, yang lain saya mau tanya Noren. Noren. Noren, ini Ya, dapatnya dari mana ya? Ya. Total PPN nih. Tahu nggak? Kira-kira Noren? Tidak. Tidak. Enggak. Oke. Jadi yang namanya PPN ini dia itu mengkalikan harga barangnya dengan 10%. Ya. Tetapi ini kita hitungnya per barang. Ya. Berat ini ada 10 nih. Ada 10 barang. Berarti 10 kali kena PPN, ya. Jadi rumusnya seperti ini. Ini dia yang namanya operasi matematikanya. Sama dengan buka kurung dulu ya. Kita sesuaikan buka kurungnya. Coba 2 kali. Atau 1 kali. Harga dikali dengan jumlah barang dikali dengan Fiona, dikali apa Fiona? PPN. 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 Oh, PPN. PPN. Oke. Dapatnya 4.500.000. Benar nggak? Atau salah? Benar atau salah? Benar kok. Benar. Karena dia sudah dikalikan 10%. 10 ya. Oke. Kalau misalnya kita hitungnya per 1. Coba kita hitung 1 kali aja. Ini dikali dengan 10%. Dapatnya 450.000. 450.000 kali 10. Berarti 4.500.000. 100.
Makanya hasil tadi itu dia dapatnya 4.500.000. Seperti ini ya. Oke, kita ulangin lagi. Sama dengan harga dikali jumlah barang dikali lagi dengan PPN 10%. Kita sudah dapat ya. Jadi perlu saya ingatkan untuk semua harga kita pakai format accounting. Masih ingat nggak accounting currency? Masih kok. Kalau nggak ingat nih, saya kasih ingatin lagi nih. 10.000. Ya, jadi ini. Saya gandakan. Ini accounting. Perhatikan yang belum bisa. Cara menerapkan format accounting. Yang pertama, blok dulu angkanya yang mau diubah. Klik kanan, format cell. Kemudian, pada bagian number, ya ini kan ada number, alignment, font, border, fill, protection. Pada bagian number, kita pilih kategori accounting. Kemudian, kita pilih yang simbolnya bahasa Indonesia atau Rp Indonesia, mata uangnya. Coba kita cari. Dia tuh di pertengahan-pertengahan nih biasanya. Jadi scrollnya harus agak lama. Ini dia. Kemudian decimal place-nya kita jadikan berapa, Selfie? 0. Selfie? Jadikan 0. 0. Oke, kita jadikan 0. Jangan dicoret dong. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian, kok gimana cara menerapkan format currency? Caranya seperti tadi. Blok dulu. Kemudian klik kanan format cell. Kemudian pilih kategori currency. Ya. Cari yang Indonesia. Scroll aja terus. Dia di paling bawah itu. Nah, nih. Rp Indonesia. Kita jadikan 0 juga. Yang ini nggak usah kita ubah-ubah negatif numbernya. Ya, ini udah standar. Udah standarnya dia. Oke. Maka dia akan menjadi seperti ini. Perbedaannya accounting sama currency apa? Kalau accounting, Rp dan angkanya berjarak. Kalau currency tidak berjarak. Oke, sudah tahu caranya. Ini kalau sudah siap, kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Tarik terus. Ya, tapi kalau kamu malas menarik, arahin kursor ke sudut bawahnya, klik 2 kali. Klik kiri 2 kali. Turun dia. Oke, tapi ada syarat. Ini tidak boleh kosong sebelum kolomnya. Kalau sebelumnya kosong nanti dia nggak bisa. Ya, coba. Nah, seperti ini. Jadi semuanya harus terisi dulu yang di sini. Dia baru bisa langsung ke bawah. Push. Klik 2 kali. Sejauh ini bisa diikuti Ivory, Davin, Alicia, Edward, Hans, Rizo. Bisa Rizo? Oh, Bisa? bisa kok. Bisa ya. Nggak Mobile Legend aja terus ya. Oke, lanjut. Kalau kita sudah menentukan, kita sudah mencari nilai PPN, maka kita cari total harga sebelum PPN. Berarti berapa harganya? 4.500.000 kali 10 berapa? 45 juta. Oke. Berarti sama dengan harga dikali dengan PPN 10 jumlah atau dengan total? kok. Jumlah Oke, barang. dengan jumlah barang. Wah, waktu kita ternyata terbatas.
Oke, nanti kita ulangin lagi ya konferensinya ya kalau misalnya terputus ya. Tinggal kita tarik ke bawah. Dapat. Total harga setelah PPN dapatnya dari mana? Total PPN. Total PPN kali total harga sebelum PPN. Dikali atau ditambah atau dikurang atau dibagi? Ditambah. Ditambah. Apa dia ditambah? Karena Karena dikali-kali total hasilnya harga. jadi banyak. Karena apa? Karena Pak Riki. Dikali kok. Dikali. Yang lain, Isa? Kurang kok, kurang. Dikurang. Oke. Intan Grace Lydia. Ditambah kok. J Salin Clara. J Salin Clara. J Salin Claranya hilang nih. Rio anak baik. Rio. Namanya Rio anak baik di sini. Tapi Rio-nya nggak ada. Oke, ya. Jadi yang namanya PPN itu kita tambahkan. Nama juga pajak, ya. Namanya juga pajak, ya. Tentu kita tambahkan. Yang kita kurangkan itu kecuali yang diskon-diskon, ya. Oke, berarti rumusnya sama dengan total sebelum harga PPN ditambah dengan total PPN-nya. Seperti ini. Sebenarnya bisa aja kebalik. Bisa aja, sama aja. Hanya kan lebih logikanya kan kalau kita harganya baru ditambah pajak ya kan? Benar nggak? Benar kok. Ini baru kita tarik ke bawah. Lalu kita tinggal pakai rumus fungsi statistik. Jumlah pakai apa? Sum. Sum. Sum kok. Sum ya. Oke. Berarti kita ketiknya apa di sini? Sama dengan Sama dengan sum. dalam kurung sum. Enggak deh. Dalam kurung sum lagi. Enggak. Enggak kok. Jadi gini ya, kalau kita pakai fungsi statistik, tolong diperhatikan isyaratnya. Di sini, syarat-syaratnya. Sum number 1, number 2. Kita bisa sumnya seperti ini. Ini. Sesuai yang diajarin mereka. Tapi kan lambat, nggak lucu. Benar nggak? Jadi kita tinggal Benar kok. tarik ke bawah. Tarik. Kenapa sih dia tuh kasih ketentuan yang seperti ini, koma. Bisa saja kamu mau menghitungnya seperti ini. Ini, koma, ini. Gitu maksudnya. Tapi kan kita nggak mau yang seperti itu. Kita maunya langsung sederetnya kita jumlahkan. Tinggal diblok saja. Tekan enter. Bisa? Bisa kok. Nah, ini kita pakai apa? Rage. Kita tinggal blok enter. Sama dengan pakai apa? Max. Min. Mid atau min atau min A atau minus? Min. Buka kurung. Kita tarik ke bawah, tekan enter. Ini kita pakai apa? Max. Next, kita tarik ke bawah. Oke. Bisa? Bisa kok. Oke, sekarang hadiah. Bisa kok. Yuk, 5 menit lagi waktu kita. Cukup untuk saya menjelasin hadiah. Ini saya geser. Oke, hadiah. Sama dengan. Ya, perhatikan. Sama dengan if. Jika kita lihat antara tabel bantuan sama tabel kita nih, apa yang bisa kita jadikan kunci ataupun identitas penanda barang? Kode. Kode ya, kode barang. Oke.
Berarti di sini kita tulis seperti ini. Jika logical test, perhatikan. Jika logikanya kode barangnya 1111, ya. Jika kode barang yang di sini sama dengan kode barang yang di bawah ini, maka koma tuh berarti kita bacanya maka. Nilai benarnya kalau dia benar apa? Di sini kalau benar hadiahnya apa? Mas Logitech. Maka kalau mouse Logitech dia tuh berbentuk karakter. Jadi kita harus pakai petik 2. Seperti ini. Ya. Mouse Logitech. Oke. Tutup koma. Karena kita lebih dari satu kriteria, maka kita koma. Kita ketik lagi jika, ya, dia ada 3 kali jika, karena di sini kategorinya ada 3 kali kan, berarti kita 3 kali buat jikanya. Paham nggak sejauh ini? Tidak kok. Tidak? Oke, saya ulangin ya. Tidak. Oke, jadi gini, kalau kita mau menggunakan if, kita harus ada acuannya, ya. Kita harus ada titik temunya antara kode barang. Nih, ya, ini namanya kode barang nih. Jadi kita mau menerapkan nih, kalau kode barangnya ini sama dengan yang di sini, maka dia dapatnya Logitech. Kita sesuaikan dengan kode barang. Ya, contohnya seperti ini deh, biar lebih paham. Saya buat di tempat baru. Di sini. Misalnya nih, 1, 2, 3, 4. Nih, perhatikan ya. Kita buat 3 kriteria saja. Sama dengan jika kolom C29 ini sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Ya, coba kita lihat. Ini coba saya hapus di petiknya karena dia berbentuk angka. Jadi kalau berbentuk angka kita tidak perlu pakai petik. Kalau karakter kita harus pakai petik. Nih, kamu lihat. Ngerti nggak kalau saya buat seperti ini? Enggak ya? Sama dengan, lihat ya, kita kan mau menjawab nih kolom yang di sini. Misal di sini kita mau buat keterangan. Di sini kita buatnya nomor. Oke. Sejauh ini bisa diikuti. Yo, yang enggak paham Bisa tolong kok. diperhatikan. Yang enggak paham tolong diperhatikan ya. Karena ini praktek loh nantinya ya. Oke, ini contoh kita mau pakai if. Kita mau menjawab, ini berarti jawabannya 1. Ini 2, ini 3. Tapi kita nggak pakai manual. Kita pakai rumus. Berarti di sini kita buatnya seperti ini jawabannya. Sama dengan if, buka kurung. Jika kolom C29 ini sama dengan 1 nilainya, maka koma. Lihat ya, perhatikan di sini. Logical testnya ini C29 sama dengan 1. Logikanya kalau sudah selesai, kita tutup. Maka nilai benarnya apa? Kalau dia 1 apa keterangannya? 1. 1. Maka kita ketik di sini 1. Seperti ini. Kemudian, udah selesai belum kriterianya? Udah selesai belum kriterianya? Udah. Udah yakin? Kalau seperti ini, dengar. Kalau seperti ini, ketika kita tarik ke bawah, maka ada yang jawabannya false. Karena jawabannya tidak terpenuhi. Benar nggak? Nih, Harus di F4 ya. nih, kamu lihat di sini.
Sebentar ya, kita tunggu yang lain ya. Udah cek Zoom. Kita tunggu sampai jam 9.45 ya, baru kita mulai lagi ya. Tinggal sedikit sih penjelasannya. Nanti saya share videonya juga, jadi kalau kamu bingung, kamu bisa akses videonya. Oh, berarti nanti soal keterampilannya kayak tadi itu dikasih di grup ya, Ko? Iya, nanti saya share ke grup ya. Nanti kan, kamu bantu share ke kelas kamu juga. Mana tahu teman kamu ada yang tidak join grup TIK, kan gitu. Itunya kok apa? Kumpulnya kapan kok? Kumpulnya hari ini juga. Semalam kakak kelas kamu. Ada latihan. Apa? Berarti nggak ada latihan. Latihan kita hanya yang ini ya, yang praktek ya. Kita nggak ada latihan tertulis sementara. Oke. Kok cara kerjain prakteknya itu gimana kok? Ya. Sebentar ya. Saya ambil cas laptop ya. Sebentar. Hello. Oke, jadi sorry ya. Tadi cas laptop. Jadi cara pengerjaannya, tata cara pengerjaannya, yang punya laptop atau komputer, oke, jadi yang punya komputer atau laptop langsung kerjakan di Microsoft Excel-nya masing-masing, ya. Kemudian yang nggak punya laptop sama komputer digambar di kertas A4, diisi jawabannya dengan rumus dan angka. Jadi ada 2 lembar ya, yang kerjakan di kertas ada 2 lembar, satu berbentuk rumus, satu berbentuk angka.
Mengerti? Halo. Ulangin kok. Jadi, saya ulangin, yang enggak punya laptop atau komputer, kamu buat tabelnya itu 2 kali, ya. Kamu buat ini 2 kali, ininya 2 kali, ya. 1 lembar isinya jawaban angka seperti ini. 1 lagi berbentuk hanya rumusnya saja. Ngerti? Nggak ada screen-nya kok. Apa? Nggak ada layarnya. Oh, belum ada ya? Oh ya, sorry. Saya belum share. Terlalu enak saya berbicara. Sampai lupa. Kok. Oke, jadi perhatikan. Yang enggak punya laptop atau komputer, dibuat 2 lembar seperti ini. Kok mengganggu banget ya? Nah, seperti ini. Ya, dibuat tabelnya 2 kali di lembar A4. 1 lembar adalah berbentuk angka jawabannya. Seperti ini. Ya. 1 lagi berbentuk rumus jawabannya. Misalnya berbentuk rumus seperti ini loh. Ini umpama ya. Nah, jadi seperti ini semua. Seperti minggu lalu saya katakan. Jadi saya bisa cek rumus kamu benar nggak? Hasil perhitungan kamu benar nggak? Gitu. Bisa dipahami? Yang nggak punya laptop atau komputer. Kok mau nanya? Ya, silakan. Jadi kan Microsoft itu kan nggak bisa kok punya saya. Nggak bisa Jadi apa? pakai WPS bisa kok. Pakai apa? WPS. WPS. Ya, WPS itu aplikasi Office gitu ya? ya. Kalau misalnya bisa masuk, silakan digunakan. Ya. Excel kamu nggak bisa. Microsoft kamu bermasalah apanya? Nggak bisa dibuka. Nah, nanti gini aja. Nanti setelah ini, kalau kamu mau kerjakan, kamu cek saya dulu, fotoin kondisi Microsoft Excel-nya. Biar saya kasih solusi. Oke? Oke kok. Oke, yang lain? Kok mau nanya kok. Ya. Yang di kertas F4 itu berarti cuma tulis rumus-rumusnya aja. A4. A4 ya. Ya, mau F4 silakan lah. Ya. Oke, jadi gini, saya kasih tahu ulang. Jadi yang nggak ada komputer atau laptop, kerjakannya 2 kali. 1 jawaban ininya rumus. Ya, semuanya rumus seperti ini. Semuanya jawabannya mau saya rumus. Jadi saya bisa pantau nih. Oh, rumus kalian benar atau salah. Logika kalian benar atau salah. Seperti ini misalnya. Kalau ini if, nanti panjang di sini jawabannya. Buatlah kolomnya panjang, agak lebar. Bisa dipahami? Terus yang satu lagi dibuat berbentuk angka seperti ini. Jadi silakan gunakan kalkulator kamu, hitung baik-baik angkanya. Bisa dipahami? Gak ada yang bertanya lagi, saya lanjutkan ini. Saya lanjutkan ya. Oh, rumus total harga sebelum PPN boleh diulang kok. Sebelum PPN itu, harga dikali jumlah barang. Total harga sebelum PPN. Harga dikali jumlah barang. Ya. Kemudian, total harga setelah PPN. Ini, lihat total PPN ditambah total sebelum PPN. Ada lagi. Halo. Halo. Nggak ada kok.
Nggak ada. Oke, kalau begitu saya langsung lanjutkan. If jika kolom kode barang ini sama dengan 1116, ikuti ya, kalau dia koma pakai koma, kalau dia titik koma pakai titik koma. Kalau ini koma kan, maka saya pakai titik koma. Kalau kolom C7 ini isinya itu 1116, maka hadiahnya pakai petik 2. Apa? Most Logitech. Ya. Sudah. Sekarang kriteria kedua. Jika C7 ini isinya adalah 111, belum sama dengan. Jika kolom C7 ini isinya sama dengan 1111, maka dia mendapatkan mouse Logitech, kemudian dapat mousepad, kemudian dapat flash disk 32 GB. Tutup lagi petiknya. Udah berapa kriteria yang selesai ya? 2 kok. Wah, kok. Jika kolom C7 ini nilainya sama dengan 1119, maka dia mendapatkan mouse Logitech ditambah mousepad ditambah dengan flash disknya berapa giga? 64 giga. 64 giga ditambah dengan modem. Petik 2. Ada berapa pembukaan if tadi? 1, 2, 3 kok. 3. Oh. Maka kita tutupnya berapa kali? 3. 3. 1, 2, 3. Enter. Maka hasilnya muncul seperti ini. Baru kita tarik ke bawah. Ada yang false. Kenapa ada yang false? Belum di F4. Belum di F4. Yang perlu kita F4 di bagian mana? Aku. C25, C26, C27. Ya. Jadi gini, ketika kamu menulis rumus, lihat ya. Ketika kamu menulis rumus, kamu lihat di komputer kamu ada tombol F4. Ya. Jadi kamu ketik seperti ini. If kode barang kolom C7 ini sama dengan kode barang. Tekan F4. Tekan F4. Nanti dia bentuknya seperti ini. String. C string 25. Berarti dia mengunci agar kalau ketika kita tarik rumusnya, dia tidak menjadi salah kategori kode barangnya. Baru kita lanjutkan. Berarti tadi dapat apa? Mouse Logitech. Seperti ini. If lagi kolom C7 ini sama dengan 1111, kita kunci biar rumusnya nggak lari. Maka dia dapatnya apa? Ya, saya copy ya biar nggak kelamaan. Saya copy, saya masukin. Maka dia dapatnya mouse Logitech sekian. Jika kolom C7 ini sama dengan 1119, kita kunci. Maka dia dapat apa tadi? Mouse Logitech. Perhatikan ya petik 2-nya ya. Kamu salah koma atau petik 2 itu udah fatal ya.
keyboard saya agak susah ini diketik. Nah, ini. Ini 64 giga. Ditambah apa lagi tadi? Modem. Enter. Maka kalau kita tarik hasilnya, dia ada dapat 3 kategori seperti ini. Kalau dia nggak ada kriteria jadi false, kita tambahin lagi satu kriteria. Atau dapat strip. Wah. Oke. Maka kalau yang nggak dapat dia dikasih strip. Coba kita lihat kode barangnya 1111. Dapatnya mouse Logitech mousepad flash disk 32 GB. Kalau dia 116 mouse Logitech. Kalau dia kodenya 1119 dapatnya mouse Logitech ada modem. Pas? Sesuai? Sesuai kok. Sesuai ya. Jadi silakan dikerjakan latihannya. Saya share ke dalam grup ya. Ini gambarnya. Kamu kerjakan di Excel, kirim ke email saya. Nanti saya kasih tahu di grup email saya apa. Ya. Cara kirimnya nanti saya share juga. Kemudian yang nggak punya laptop atau komputer, kerjakan di kertasnya. Kemudian difoto, kirim ke WA saya. Bisa? Bisa dipahami? Bisa kok. Bisa Bisa kok. ya. Saya kasih waktunya sampai jam 10 malam. Ya. Jam 10 malam. Silahkan dikerjakan. Nggak mengerti silahkan dilihat videonya. Kalau masih nggak mengerti lagi, langsung video call ke WA saya, arahin ke layarnya. Jangan arahin ke wajah kamu. Ya. Arahin ke layar kamu biar saya lihat, oh mana yang salah, kan gitu. Paham? Paham apa tidak? Paham kok. Paham. Paham Oke, karena sudah mau jam 10, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya. Selamat pagi semuanya. Pagi kok. Oke, pagi ya. Silakan join di kelas yang lain ya. Oke. Mm-mm.